berjalan dengan imanku padamu. Ku dengar suaramu dan aku percaya. Ku terima janjimu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Ku berjalan dengan iman padamu, dan ku dengar suaramu dan aku percaya. Aku terima janjimu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Dan ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah GKI Gracia. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama dan menikmati kebaikan Tuhan. Dan mari kita menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat satu pujian, Masyurkan Rajamu.
kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Bunyinya demikian, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Kita akan masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita. Amin. Amin. Jemaat Tuhan diserahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang begitu baik. Tidak ada alasan untuk kita untuk melupakan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia senantiasa ada di sisi kita. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita menyanyikan pujian ini, tak kulupakan Engkau. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan imam rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius,
Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pada hari ini kita boleh kembali menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengangkat setiap doa-doa kita dan kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan boleh menjawab setiap doa kita. Jemaat Tuhan, ada beberapa pokok doa yang boleh kita naikkan pada hari ini. Yang pertama, kita mau berdoa, terkhususnya untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan bangsa ini. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa ini, agar Tuhan memberikan hikmat untuk mereka dapat memimpin dan bertanggung jawab membawa bangsa ini menuju kemajuan yang luar biasa. Yang kedua, saudara, kita berdoa untuk situasi virus corona ini supaya dapat pulih, sehingga kita semua dapat melakukan setiap kegiatan dengan baik, setiap pekerjaan kita dan aktivitas kita kembali normal seperti biasanya. Dan berikutnya kita mau berdoa, saudara, untuk acara Natal kita, dari acara Natal komisi-komisi dan acara Natal umum GKI Gracia. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati, supaya setiap acara demi acara dapat berjalan dengan baik. Dan hamba-hamba Tuhan yang melayani supaya diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat, supaya boleh memberitakan firman Tuhan dan memberkati jemaat Tuhan. Dan kita terus berdoa untuk jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan, usaha, dan kesehatan, supaya Tuhan tetap memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya akan pimpin dalam doa. Saya undang kita berdoa dan saya akan berdoa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pada hari ini kami menaikkan syukur kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami sampai detik ini. Kami boleh menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Belas kasih-Mu ada dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga kami tidak mengalami apapun karena kasih Tuhan menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa terkhususnya untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini. Kau memulihkan bangsa ini. Berikan keamanan, berikan kedamaian, damai sejahtera, pemulihan yang daripada Tuhan. Supaya bangsa ini dapat semakin berkembang, dapat semakin maju, dan dapat aman, tetap tentram, dan semua rakyatnya dapat menikmati keamanan, kedamaian dengan baik. Kau berkati untuk para pemimpin, agar mereka dapat bertanggung jawab dan memimpin bangsa ini. Engkau menolong mereka, berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, khususnya juga ya Tuhan, untuk virus corona yang sampai saat ini belum berakhir. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau melindungi kami, jauhkan kami dari virus ini ya Tuhan. Tolonglah kami, agar virus ini dapat berakhir, dan kami dapat melakukan setiap aktivitas kami seperti semula ya Tuhan. Dan Engkau berkati, Engkau tahu ya Tuhan, karena virus ini, banyak hal yang terjadi ya Tuhan. Pergumulan demi pergumulan, masalah ekonomi yang jemaat Tuhan alami. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan ya Tuhan, supaya virus ini dapat berakhir dan dapat diatasi. Kami berdoa ya Tuhan, terkhususnya ya Tuhan untuk Natal GKI Gracia, baik itu acara Natal komisi-komisi dan acara Natal umum. Kami berdoa, kiranya setiap rancangan acara Natal dapat berjalan dengan baik, sehingga jemaat Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, berikan hikmat-Mu, kuasa, urapan, otoritas yang daripada Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan
dapat memberkati jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk proses perekaman, proses syuting, Kau berkati ya Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaan, Kau berkati supaya setiap pekerjaan yang ada boleh berhasil dan jemaat Tuhan boleh menikmati hasil yang daripada Tuhan. Karena berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau menjawabnya tepat pada waktunya. Jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. 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 Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh suatu sukacita bila kita melayani Tuhan Raja kita. Melayani Tuhan bukanlah beban, melayani Tuhan adalah kesempatan dan anugerah. Marilah kita melayani Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan roh kita, dan biarlah kita senantiasa dipakai dan dipimpin oleh Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini, sukacita di dalam melayani Raja. Sukacita bekerja bagi Raja atas segala raja, dan tubuh penuh sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Setiap langkahku taat pimpinannya, tiada gentar bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Kuserahkan genap bakat kepadanya, setia kerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengundang Allah hadir untuk menjamah kita melalui pemberitaan firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita akan menyanyikan pujian Tuhan Pusakaku. Pusakaku yang berharga bagiku, kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu, berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu. Tak minta harta dunia, barang yang nanti musnah. Tuhan hanya anugerah-Mu, itu cukup bagiku. Berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu. Tuhan pimpin hidup hamba dalam susah dan senang, hingga masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu. Berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama dalam bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pada hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mampukan kami agar kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu yang berbicara dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita boleh menjadi jemaat Tuhan yang berakar kuat di dalam Kristus. Sehingga kita boleh berdiri kokoh dan tidak mudah untuk roboh ketika pergumulan dan tantangan pencobaan yang kita alami.
Kita tetap kuat karena kita berakar di dalam Kristus. Jemaat Tuhan, pada hari ini kita mau melihat dan belajar bersama-sama bagaimana kita dapat menjadi orang Kristen yang berbuah. Karena dari buahnya lah orang melihat kita. Dari buahnya lah orang menilai kita. Dari buahnya lah kita dapat menjadi orang Kristen yang sejati atau kita menjadi orang Kristen yang palsu. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara melihat sebuah handphone atau sepatu atau tas dan lain sebagainya dengan merek ternama? Akan tetapi saudara, harganya jauh lebih murah dari harga aslinya. Saya yakin pernah, begitu ya, dan mungkin kita pernah memakainya dan bahkan saya pun juga pernah memakainya. Itulah yang disebut dengan barang KW atau barang yang bukan ori, bukan asli. Dengan model yang sama atau spesifikasi yang mirip sekali, akan tetapi saudara yang terkasih, kualitas menentukan. Kualitas barang yang ori berbeda dengan kualitas barang yang palsu atau barang yang dengan KW. Barang yang KW walaupun harganya lebih murah, tetapi kualitasnya jauh di bawah dengan barang yang ori. Walaupun saudara, barang yang ori otomatis pasti harganya sangat mahal. Suatu kali ada seorang yang baru pulang dari kota. Dia pulang ke kampungnya dengan gayanya dia membeli 5 buah handphone dengan merek seri terbaru, saudara. Tahukah saudara, ternyata 5 handphone itu adalah 5 handphone KW. Ketika dia masuk di daerahnya, dia memamerkan kelima-lima handphonenya. Dan pada waktu itu orang-orang di sekitar dia menganggap dia hebat dengan handphone yang banyak. Dan mereka berpikir ini handphonenya pasti mahal. Saudara yang terkasih, kenapa orang-orang di daerahnya tidak tahu? Karena mereka tidak pernah memiliki barang itu. Akan tetapi bagaimana dengan orang-orang yang pernah memiliki barang atau handphone yang merek terbaru itu? Ketika dia melihat orang itu menggunakannya, otomatis saudara, dia akan mengenal, oh ini bukan asli, ini handphone KW, begitu ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini sebagai gambaran dalam kehidupan kekristenan saat ini pun sering kita temukan ada banyak orang Kristen yang seolah-olahnya merupakan orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang rohani, tetapi ternyata orang Kristen yang dia miliki adalah orang Kristen yang palsu atau orang Kristen KW, hanya terlihat di luar tetapi hatinya, imannya tidak menunjukkan karakter Kristus di dalam hidupnya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dapat menilai seseorang apakah dia orang Kristen sejati atau bukan? Terlihat dari buahnya. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini sungguh luar biasa saudara. Di mana Yesus mengajarkan kepada muridnya bahwa dari pohon yang baiklah akan menghasilkan buah yang baik. Kekristenan terjadi oleh karena ada darah Yesus di dalamnya. Bagaimana darah Yesus itu memulihkan setiap orang yang bertobat, setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, setiap orang yang mau membuka hati agar Kristus mengubah hidupnya, memulihkan hidupnya, dan dia ketika dia mengalami pertobatan di dalam Kristus, dia akan memiliki karakter serupa dengan Kristus dan senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu pada hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, kita mau belajar bersama-sama. Saya dan jemaat Tuhan, kita belajar bersama-sama. Ada 3 ciri buah dalam kekristenan saudara. Ada 3 ciri buah dalam kekristenan. Dalam firman Tuhan ini jelas sekali.
Dan biarlah saya berdoa agar kita semua dapat menerapkan, mengaplikasikan buah itu dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan GKI Gracia. Kita bukan hanya menjadi jemaat Tuhan yang ikut-ikutan, kita bukan menjadi jemaat Tuhan hanya menjadi status saja, tetapi kita dapat menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh sudah lahir baru dan memiliki buah yang berbuah baik di hadapan Tuhan. Mari kita melihat saudara, ciri buah yang pertama. Buah yang pertama adalah buah yang sesuai dengan jenis pohonnya. Buah yang sesuai dengan jenis pohonnya. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menggambarkan bagaimana ciri buah dalam kekristenan adalah sesuai dengan pohonnya. Apabila pohonnya baik, maka buahnya juga baik. Dan sebaliknya, apabila pohonnya tidak baik, maka buahnya pun tidak baik. Jemaat Tuhan, Alkitab memberikan gambaran bahwa tidak ada orang yang memetik buah anggur, gitu ya, dari semak duri, saudara, dan buah ara dari rumput duri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran ini adalah contoh yang sangat bertolak belakang antara buah dan pohonnya. Tidak mungkin, saudara yang terkasih, kita memanen buah pisang dari pohon durian, saudara. Tidak mungkin kita memanen buah mangga begitu ya dari pohon kelapa. Tidak mungkin, saudara. Ini sebuah gambaran yang bertolak belakang, saudara. Dan ini yang Yesus gambarkan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen. Tidak mungkin kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi buah yang kita hasilkan sumpah serapah, tidak ada kasih, sakit hati, dendam. Itu tidak mungkin, saudara. Dasar yang benar, tidak mungkin buahnya yang tidak baik, saudara. Otomatis pasti ketika kita hidup di dalam Kristus, pastilah buah kita juga adalah buah yang baik, yang menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini merupakan gambar tentang pemahaman seseorang tentang firman. Jadi saudara yang terkasih, seseorang Kristen yang sejati akan menghasilkan buah kebenaran apabila membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Karena jemaat Tuhan, apabila firman Tuhan menjadi pohon dalam hidup kita, maka buahnya juga adalah kebenaran. Buahnya juga adalah berkat bagi orang di sekitar kita. Buahnya juga adalah kasih bagi sesama kita. Apabila kita memegang teguh kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, pengajaran yang benar itu menentukan bagaimana iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Segala sesuatu yang Alkitab katakan, yang mungkin saudara bertolak belakang dengan keinginan kita, tetapi kita tetap tunduk dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah saudara yang terkasih yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Ada kesesuaian, ada kecocokan. Yang dimaksud Alkitab ketika Yesus mengatakan bahwa pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, bagaimana jemaat Tuhan imannya berdasarkan kepada firman Tuhan, pengajarannya kuat akan firman Tuhan, berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka hidupnya juga akan mencerminkan kebenaran firman Tuhan itu. Ini hal yang luar biasa. Akan tetapi saudara yang terkasih, ironisnya, ada banyak orang yang menjadikan pengalaman pribadi yang menjadi dasar dalam hidupnya.
menjadi dasar imannya. Bukan firman Tuhan, tapi pengalaman pribadi. Semakin banyak pengalaman pribadinya, itulah yang menjadi dasar imannya. Apakah boleh kita memakai pengalaman pribadi kita? Boleh, tidak salah. Akan tetapi apabila pengalaman itu sudah menggeser dari firman Tuhan, maka itu yang salah. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit saudara, orang yang menganggap pengalaman pribadi secara rohani mungkin sangat rohani. Saya kasih contoh seperti ini. Ada seseorang mungkin ketika dia sakit keras dan hampir meninggal, akhirnya Tuhan menyatakan kesembuhan. Dan itu pengalaman pribadi yang dia alami. Dan ketika dia sembuh saudara, dia menyampaikan dan memberitakan kepada orang-orang bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, pasti sembuh dan pasti sembuh. Saya alami itu, saya alami itu. Saudara yang terkasih, apakah betul percaya kepada Tuhan pasti sembuh? Ya, percaya Tuhan ada orang yang sembuh, tapi ada orang juga yang tidak sembuh. Saudara, engkau sembuh itu karena kasih karunia Tuhan. Engkau pulih, engkau sembuh itu karena mujizat Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Itu bukan teologi, itu bukan sebuah pengajaran. Alkitab tidak mengajarkan kepada kita bahwa ikut Tuhan itu pasti enak, ikut Tuhan itu pasti akan diberkati, materi berlimpah, kekayaan berlimpah, pasti akan sembuh. Apapun penyakitnya tinggal dijamah saja pasti akan sembuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa itu semua adalah belas kasihan Tuhan. Yang utama adalah iman kita mengenal Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, itulah yang paling utama daripada kesembuhan yang terjadi. Bersyukur saudara ketika kita berdoa dan akhirnya kita sembuh. Itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi ada banyak orang yang mengikut Tuhan akhirnya bukan karena ingin mengalami pengenalan pribadi kepada Tuhan, tetapi karena ingin mengejar kesembuhan. Ironis bukan? Sepertinya rohani saudara. Bagaimana para murid Yesus, mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penderitaan. Apa yang mereka alami? Sakit, saudara. Apakah mereka tidak diberkati oleh Tuhan? Bukan itu standarnya. Standarnya adalah pengenalan pribadi akan Tuhan. Itu yang membuat kita kuat walaupun kita sakit. Itu yang akan membuat kita kuat walaupun kita mengalami pergumulan, tekanan, kemiskinan, sakit, penyakit, pencobaan yang kita alami. Tetapi kita tetap berdiri teguh. Karena apa? Karena dasar iman kita adalah firman Tuhan. Bukan pengalaman. Bukan pengalaman pribadi. Berikutnya saudara yang terkasih, ada juga orang yang menjadikan mujizat sebagai dasar imannya. Menjadi orang Kristen tanpa mengalami mujizat bukanlah orang Kristen yang sejati. Menjadi pendeta tanpa memberikan mujizat bukanlah pendeta yang baik. Bukanlah pendeta yang tenar. Beberapa waktu ini saudara, saya menyaksikan ada beberapa video seorang pendeta jalan di pasar, di mana saja, mengadakan mujizat, kesembuhan, sehingga dia memiliki konten YouTube atau konten Facebook yang sangat ramai. Karena apa? Karena mujizat. Bukan hanya orang Kristen, non-Kristen pun mengikutinya. Dia terkenal.
Jemaat Tuhan yang terkasih, seperti firman Tuhan minggu lalu, inilah orang Kristen yang tidak berakar kuat di dalam Kristus, hanya mengejar mujizat. Berikutnya saudara yang terkasih, yang lebih ironis lagi, ada orang yang menjadikan intelektualnya sebagai dasar imannya. Sehingga segala sesuatu atau pengajaran yang tidak masuk akal, yang tidak bisa diterima oleh akalnya, dia tidak mau menerimanya, saudara. Meskipun itu Alkitab sendiri yang mengatakan, dia tidak terima. Karena tidak sesuai dengan akal pikirannya, tidak sesuai dengan pemahamannya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen yang seperti ini. Ketika menjalani kehidupan, apa yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan keinginannya, maka sedikit demi sedikit dia mulai meninggalkan Tuhan. Ketika menjalani kehidupan, menjalani usaha, apa yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan keinginannya, jemaat Tuhan yang terkasih, dia kecewa. Kenapa bisa demikian? Karena dia menjadikan intelektualnya, pemahamannya sebagai dasar iman, bukan Alkitab. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Alkitab menjadi dasar iman kita, ketika Alkitab menjadi pohon dalam hidup kita, pohon dalam iman kita, maka firman Tuhan itu akan menghasilkan buah yang baik. Hidup kita akan mencerminkan kasih Kristus. Kita akan memberikan atau memancarkan buah yang baik. Kenapa? Karena kita berdiri teguh di atas dasar iman, yaitu firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ciri buah dalam kekristenan adalah buah yang baik, atau buah yang tidak busuk, atau buah yang tidak beracun. Kalau yang pertama tadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, buah yang baik sesuai dengan pohonnya, artinya pohon yang baik, dasar iman yaitu kebenaran firman Tuhan, akan memberikan buah yang baik, karakter yang baik, kehidupan yang baik, yang menjadi berkat bagi sesama kita. Dan yang kedua, saudara, buah yang baik harus kita miliki dalam kehidupan kita. Apa itu buah yang baik? Buah yang baik itu adalah kualitas iman kita. Iman kita yang dewasa di dalam Kristus, iman kita yang bertumbuh di dalam Kristus, yang semakin bergerak maju, sehingga iman kita bukan iman yang stagnan di tempat. Iman kita bukan seperti engsel pitu yang setiap hari bergerak tetapi hanya bergerak di tempat. Tetapi iman kita dapat terus bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Kristus. Inilah buah yang baik. Jemaat Tuhan yang terkasih, ciri buah kekristenan adalah buah yang baik atau buah yang matang, buah yang enak, gitu ya. Setiap orang ketika ingin membeli, katakanlah buah jeruk, ya, pasti orang tersebut akan berusaha untuk mencari buah jeruk yang manis. Kenapa, saudara? Ketika buah jeruk yang asam atau kecut, begitu ya, tidak enak dimakan. Tetapi kalau buah jeruk itu manis, kita bisa menikmatinya, saudara. Bukan hanya satu buah, 2 buah, 3 buah, dan seterusnya. Buah yang baik merupakan kualitas dari buah itu sendiri. Semakin berkualitas, maka semakin mahal harganya. Dan semakin berkualitas, maka semakin disukai oleh orang lain. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, yang dimaksud dari buah yang baik ini adalah kualitas iman kita. Semakin iman kita berkualitas, maka iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan senang dengan hal itu. Semakin kualitas iman kita baik, saudara,
apapun yang kita alami tidak menghilangkan keraguan kita kepada Tuhan. Ketika seseorang memiliki iman yang baik, maka ia tidak takut meskipun ada banyak pencobaan yang dialami. Dan bahkan ia tidak akan takut melewati badai hidup yang bergelora, saudara. Mengapa para murid Yesus tidak takut terhadap penderitaan? Mengapa mereka tidak takut terhadap penganiayaan dan bahkan kematian? Karena mereka memiliki iman yang berkualitas, yaitu buah yang baik itu di hadapan Tuhan. Bukan buah yang busuk, saudara, tetapi buah yang matang, buah yang sedap untuk dinikmati. Di hadapan Kristus, mereka rela mati, berkorban. Karena apa? Karena dasar iman mereka adalah firman Tuhan. Dan buah yang mereka hasilkan adalah buah yang sangat baik. Itulah kualitas iman mereka. Dan mereka tidak pernah meninggalkan Yesus. Mereka tidak lari dari keadaan yang ada. Mereka sampai mati untuk melayani Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai jemaat Tuhan, kita juga hendaklah memiliki buah yang baik dalam hidup kita, yaitu iman yang dewasa di dalam Tuhan. Kita memiliki kualitas iman yang baik. Apapun yang kita alami saat ini, pergumulan, pencobaan, sakit penyakit, dan lain sebagainya, kekurangan, masalah ekonomi, masalah anak-anak sekolah, masalah usaha kita yang kurang baik saat ini. Karena dengan situasi saat ini, sedikit pengunjung. Ada banyak masalah-masalah di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Akan tetapi jemaat Tuhan, disinilah kita akan menilai apakah kita sudah memiliki buah yang baik itu dalam hati kita. Karena apabila kita memiliki buah yang baik, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut, kita tidak akan ragu untuk mengikut Tuhan. Kita akan tetap setia melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Akan tetapi jemaat Tuhan, bagaimana apabila kita mengalami keraguan? Bagaimana ketika kita orang Kristen kita mengalami kekhawatiran dan lain sebagainya, ketakutan, dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan? Mungkin kita perlu mengevaluasi diri kita, saya dan jemaat Tuhan. Mungkin pohon yang ada dalam hidup kita bukan firman Tuhan, bukan pohon yang baik. Mungkin pohonnya adalah pohon pengalaman, mungkin pohonnya adalah pohon intelektual kita, dan lain sebagainya. Atau mungkin pohonnya adalah pohon mujizat. Tetapi marilah kita mengevaluasi. Biarlah pohon yang ada dalam hidup kita sebagai dasar iman kita adalah firman Tuhan. Inilah pohon yang baik. Dan dari pohon yang baik inilah kita akan memiliki atau menghasilkan buah yang baik. Itu yang kedua, jemaat Tuhan. Yang ketiga, ciri dari buah kekristenan adalah buah yang dikenal. Buah yang dikenal. Apa itu buah yang dikenal? Buah yang dikenal itu adalah karakter. Karakter hidup kita, sifat kita sebagai orang Kristen. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jika kita mengenal buah durian, maka kita mengenal bahwa buah durian itu memiliki kulit yang berduri. Betul? Ya.
Jika kita mengenal buah durian, maka buah durian itu adalah buah yang kita kenal memiliki bau yang menyengat. Tetapi saudara, walaupun kita tidak melihat buah durian, ketika kita mencium baunya, maka kita akan mengenal ya bahwa itu adalah bau dari buah durian. Satu kali jemaat Tuhan, waktu saya masih kuliah, ya masih awal-awal masuk begitu ya, masih baru bertobat dan masih nakal-nakalnya lah. Suatu kali saya dengan teman-teman mengajak seorang teman dari Korea. Jadi dia ini orang Korea, terus studi banding di Indonesia dan di kampus kami. Dia tinggal di asrama bersama-sama dengan kami, tapi dia sangat suka bergaul. Kami dengan teman-teman ajak dia pergi ke hutan untuk cari durian, saudara. Karena di hutan di belakang kampus itu hutan durian, jadi banyak sekali durian. Satu kali waktu dengan teman orang Korea ini, kami ngajak dia pergi ke hutan dan kami mau menikmati buah durian. Akhirnya kami dapat beberapa buah durian dan kami ajarkan dengan dia cara makan durian. Pas kebetulan saudara, orang Korea ini dia belum pernah makan durian. Dia belum tahu apanya yang dimakan. Begitu ya. Satu kali kami bilang sama dia, kami sama-sama begitu ya, ngeprank dia, kerjain dia. Ya. Kami bilang, ini buah durian enak sekali. Tapi yang dimakan itu bukan dagingnya. Yang dimakan itu bijinya. Jadi dia coba saudara. Dia coba karena waktu itu memang masih nakal-nakalnya gitu ya. Akhirnya dia buang dagingnya, terus dia coba gigit bijinya saudara. Waktu dia gigit bijinya itu tidak ada rasa apa-apa, gitu ya, tawar, ya. Apanya yang enak, dia bilang ya. Akhirnya pada waktu dia makan begitu, kami semua tertawa dan akhirnya kami jelaskan sama dia, yang dimakan itu bukan bijinya, kami hanya kerjain saja. Dan kami minta maaf saudara. Dan akhirnya pada waktu itu dia coba makan lagi daging. Wah, dia sangat-sangat suka makan buah durian. Dan saya mau katakan bahwa buah durian adalah buah yang paling enak di dunia, saudara. Bersyukurlah ketika kita suka makan buah durian, gitu ya. Tapi tidak apa-apa, yang tidak suka makan buah durian juga tidak apa-apa, gitu ya. Jemaat Tuhan yang terkasih, akhirnya karena dia suka makan buah durian, ketika dia pulang ke Korea, dia ceritakan rasanya buah durian itu begitu enak. Dan banyak teman-temannya penasaran bagaimana rasanya buah durian itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah sebuah gambaran saudara, bagaimana ketika kita juga memiliki buah yang baik ya, maka buah yang baik itu akan dikenal oleh orang lain saudara, akan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita memiliki pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik, dan buah itu akan dikenal. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang mengenal buah yang baik, maka orang lain pasti akan menyukai buah itu. Sungguh indah saudara, ketika kita memiliki buah yang baik di hadapan Tuhan. Apakah buah itu? Buah itu adalah karakter hidup kita yang terpancar dan dikenal oleh orang lain. Ketika kita memiliki pohon yang baik, kita akan menghasilkan buah yang baik. Dan buah yang baik itu adalah iman yang berkualitas di hadapan Tuhan, yang dewasa di hadapan Tuhan. Dan seseorang yang memiliki iman yang baik, iman yang berkualitas, maka karakter hidupnya akan dikenal oleh orang lain. Karakter hidupnya akan menjadi berkat bagi orang lain. Oh, alangkah indahnya saudara. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang Kristen haruslah berbuah dan memiliki buah roh dalam hidupnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, apakah buah roh yang dimiliki itu?
itulah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jemaat Tuhan, ini adalah satu buah yang memiliki 9 rasa. Bukan hanya sebatas rasa, tetapi rasa yang enak, rasa yang berkualitas. Buah yang asli, bukan buah yang KW. Buah yang mencerminkan kekristenan saudara adalah buah yang memiliki 9 rasa itu, yaitu buah roh itu. Apabila kita menjadi orang Kristen, kita harus memiliki satu buah itu dan memiliki 9 rasa itu. Kalau ada satu rasa yang berkurang, maka dia bukanlah orang Kristen yang sejati, dia adalah orang Kristen yang palsu. Apabila ada orang Kristen yang mengatakan bahwa dirinya orang Kristen yang sejati, tetapi dia tidak memiliki karakter Kristus dalam hidupnya, tidak memiliki rasa dari buah roh itu, maka dia adalah orang Kristen yang KW, saudara. Biarpun setiap bulan atau setiap minggu dia pelayanan di gereja, biarpun secara rohani terlihat begitu rohani, tetapi apabila dia tidak memiliki 9 rasa dalam satu buah roh ini, maka tidaklah lengkap. Dia bukanlah orang Kristen yang sejati di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, milikilah buah roh di dalam hidup kita. Sungguh indah saudara, ketika orang yang sudah bertobat, hendaklah dia memiliki kasih. Orang yang memiliki kasih adalah dasar dari segala-galanya. Orang Kristen tanpa kasih bukanlah orang Kristen yang sejati. Adalah orang Kristen yang KW, orang Kristen yang palsu. Terlihat sama saudara, sama seperti handphone tadi. Terlihat sama, tetapi dia hanyalah seorang yang KW. Kristen palsu, bukan Kristen yang asli. Orang yang memiliki kasih saudara, dia pasti akan senantiasa bersuka cita. Kenapa? Karena tidak ada sakit hati dalam hidupnya. Tidak ada dendam dalam hidupnya. Bertemu dengan siapapun, dia bersuka cita. Berjumpa dengan siapapun, bahkan mungkin itu dulu musuhnya, dia tetap bersuka cita karena dia kasih, karena dia sudah mengampuni. Tidak ada batu sandungan, tidak ada rasa tidak damai sejahtera. Karena saudara, orang yang punya kasih, dia akan bersuka cita dan hatinya pasti akan memiliki damai sejahtera. Ya kan? Selanjutnya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Tidak mungkin saudara, dia punya kasih dan dia bersuka cita terus dia tidak punya damai sejahtera. Itu sudah saling berkaitan seperti mata rantai. Seseorang yang punya kasih, dia akan senantiasa bersuka cita dengan siapapun, keadaan apapun. Dan dengan menjalani itu semua, hatinya damai sejahtera. Apapun yang dialami, dia tetap damai sejahtera. Walaupun pergumulan yang terjadi, walaupun sakit penyakit, dia tetap sabar. Dan sabar menjalaninya. Luar biasa saudara. Dan ketika seseorang itu sudah menjadi orang Kristen yang sejati, dia memiliki kemurahan, dia memiliki kebaikan dengan siapapun, murah hati, dia baik, disukai oleh orang lain. Ketika orang itu memiliki kemurahan dan baik, pasti saudara, orang baik itu pasti akan setia. Kenapa ada suami istri yang tidak setia satu sama lain? Karena mereka tidak baik, saudara. Baiknya hanya terlihat di luar saja, tetapi hatinya tidak baik. Karena apa? Karena tidak ada Kristus di dalam hatinya. Apabila seseorang memiliki kasih Kristus dalam hatinya, maka dia pasti memiliki kebaikan.
Dia setia, dan orang yang setia, orang yang baik, orang yang memiliki kasih, pasti dia lemah lembut, tidak kasar, tidak pemarah, ya penuh hikmat, dan sanggup untuk menguasai dirinya. Oh, indah sekali saudara buah roh ini. Saling berkaitan satu sama lain saudara. Tidak bisa terpisahkan seperti mata rantai. Ketika putus maka kendaraan tidak akan bisa jalan saudara. Motor kita tidak bisa jalan kalau mata rantai atau kalau rantai kita putus saudara. Oleh karena itu saudara, seperti itulah buah roh ini. Saling berkaitan satu sama lain. Tidak bisa terpisah. Tidak bisa kurang satu. Tidak bisa tawar-menawar kurang dua. Tidak bisa. Lengkap, semuanya harus bisa. Semuanya harus kita miliki. Dan sebagai orang Kristen dan jemaat Tuhan, kita perlu mengevaluasi hidup kita. Bagian mana yang kita susah untuk lakukan? Apa kita boleh tawar-menawar dengan Tuhan? Tuhan, bagian kasih ini janganlah Tuhan. Tidak apa-apa Tuhan, tanpa kasih sukacita saya tetap bisa Tuhan, damai sejahtera. Tidak bisa saudara, tidak bisa. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang sejati, memiliki buah kekristenan dalam hidup kita, buah yang baik, maka kita harus memiliki 9 rasa ini di dalam kehidupan kita. Inilah buah roh. Satu buah memiliki 9 rasa. Bentuknya tunggal, bukan jamak. Oleh karena itu saudara, jangan kita bilang buah-buah roh. Bukan jamak, bukan banyak buah saudara. Bukan ini buah kasih, ini buah sukacita, ini buah damai sejahtera. Bukan. Tetapi satu buah dengan 9 rasa. Dan itulah yang harus kita miliki dalam hidup kita. Komplit, tidak boleh kurang satu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita dan meneguhkan iman kita. Bahwa milikilah buah kekristenan dalam hidup kita. Buah yang baik. Karena pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Milikilah pohon yang baik itu. Itulah kebenaran firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, itulah dasar iman yang baik. Sehingga dari itu akan menghasilkan buah yang baik. Iman kita dewasa di dalam Tuhan. Iman kita semakin berkualitas dalam hidup kita. Dan apabila kita sudah memiliki dasar yang baik, pohon yang baik, buah yang baik, maka buah itu akan terpancar di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mereka akan mengenal kita sebagai orang Kristen yang memiliki karakter Kristus. Orang Kristen yang memiliki buah dalam hidup kita, yaitu buah yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur bila kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kami, sehingga kami dapat mengintrospeksi hidup kami. Mungkin selama ini kami tidak menjadikan firman Tuhan sebagai dasar iman kami. Kami menjadikan pengalaman hidup kami. Kami menjadikan intelektual kami. Atau kami menjadikan mujizat sebagai dasar iman kami. Ampuni kami Tuhan. Mulai saat ini kami berkomitmen. Kami mau agar firman Tuhanlah yang menjadi dasar iman kami. Karena firman Tuhanlah adalah pohon yang baik. Sehingga kami dapat menghasilkan buah yang baik. Yaitu iman kami yang dewasa di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang kami alami tidak membuat kami mundur di hadapan Tuhan. Justru membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, dari pengenalan akan Tuhan itu, dari buah yang baik itu, orang dapat melihat bahwa ada kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya akan pimpin kita di dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami bersyukur akan puji-pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap doa-doa yang kami boleh panjatkan. Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kami. Tuhan, Engkau memberkati, biarlah melalui ibadah kami pada hari ini, kami semakin mengenal Tuhan. Kami semakin hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.